Kita masuk ke pastinya kalau dunia semakin rusak begitu ya, pasti kan ada dampaknya ya, ada impact-nya buat kehidupan kita. Jadi ya, walaupun kita nggak bergantung sama Tuhan ya, tetap juga dunia tidak membahagiakan. Karena pasti ada impact, ada dampak dari ya masalah itu. Kalau Tuhan sudah berkata terkutuklah tanah, ya pasti itu akan terus menurun dunia ini. Pasti. Nggak mungkin nggak. Pasti grafiknya itu. Dan apa imbasnya dari hal itu semua? Apa imbasnya? Yang pertama pasti kita akan secara nggak langsung atau secara langsung ya terkena dampaknya dari semua itu. Misalnya kalau sekarang COVID gitu, sekarang lagi model begini dan orang susah misalnya mencari kerjaan, susah mencari uang dan lain sebagainya, itu kan akan timbulnya apa namanya kejahatan, timbul semacam-macam itu. Dan itu pasti terkena dampaknya ke kita. Secara nggak langsung. Kalau moral manusianya turun, dia merelakan apa saja yang penting bertahan hidup, itu kita juga jadi was-was. Itu terkena, itu udah otomatis sebenarnya. Kita terkena. Sekarang misalnya eh, sekarang misalnya perekonomiannya lagi turun, ya susah cari kerja dan lain sebagainya. Kita terkena dampak, nggak bisa mengelak. Kerusakan dunia, terus timbulnya penyakit. Lah, itu terdampak juga dalam hidup kita. Jangan berkata anak Tuhan kebal. Nggak bisa. Pasti terkena. Nggak bisa. Pasti terkena. Jadi bagaimana dong kalau kita sebagai orang percaya menghadapi itu? Nah, hebatnya kalau orang percaya, kalau dia bergaul dengan Allah, kalau dia mengerti berkat sesungguhnya, yaitu Tuhan itu sendiri, itu segala hal pasti mendatangkan kebaikan. Karena di situ ada Allah yang bekerja. Di situ. Allah tidak meninggalkan manusia dalam arti segala hal yang dialami manusia itu pasti desain Allah, by design. Dan pasti mendatangkan berkat. Udah tahu, Kak? Ini masalah bukan tahu dan nggak tahu. Masalah kamu mengalami nggak dan menghayati itu nggak? Bahwa dalam setiap nafas hidup kita, itu ada Allah. Setiap nafas hidup bukan berarti Allah akan mempermudah dan lain sebagainya. Oh ya tahu Allah ada di sini, Allah menjawab doa dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi dalam setiap pergumulan itu ada Allah. Dan itu mempercayai Allah. Kalau seseorang percaya kepada Allah dan menganggap Allah itu berharga dan mulia, oh mestinya sudah tidak takut lagi menghadapi itu. Mestinya memang. Mestinya. Saya ulangi ya, ada dampak kan? Dampak daripada keturunan, apa namanya, minusnya bumi ini gitu, kerusakan. Itu kan ada tuh, ada dampaknya. Kan terus menurun tuh, degradasi terus gitu. Dan mau nggak mau orang percaya juga kena. Orang percaya juga kena. Dampak itu. Tetapi hebatnya, untuk orang percaya, ini ada desain Allah yang sempurna. Dan desain Allah ini mengarahkan dia ke langit baru, bumi baru. Itu hebatnya. Jadi jangan berharap kita bisa bahagia. Memang dunia juga tidak layak buat orang percaya bahagia. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia ini. Jadi memang manusia juga tidak bisa bahagia secara full. Gitu. Dan memang dunia juga nggak layak bagi kebahagiaan orang percaya. Nggak layak. Ya orang rumah kita di langit baru, bumi baru kok. Kenapa mengharapkannya di sini? Ya nggak bisa. Jadi kalau sudah mengalami kesusahan, oh itu udah tepat sekali. Itu ciri orang yang akan diangkat untuk pulang. Kenapa? Ya supaya dia nggak betah di sini. Karena ujung daripada kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus adalah melihat dia muka dengan muka. Ya itu hanya bisa terjadi langit baru bumi baru. Di sini bisa, tapi lewat apa? Mimpi. Dan kadang subjektif. Dan nggak tentu semua kalian mengalami mimpi itu. Nah mimpi pun juga hanya apa fantasi kan, bukan real. Jadi ketika mengalami masalah itu simptom atau gejala yang bagus. Aduh aku nggak jadi nggak betah. Nah itu bagus. Jadi nggak betah kan? Gitu. Tetapi tenang saja, nanti Allah juga
bekerja di dalam situ. Bukan nanti Allah juga, enggak. Allah bekerja. Allah bekerja di dalam itu semua. Dan Allah tahu batasnya di mana untuk manusia ini. Batasnya bagaimana untuk supaya dia bisa bertumbuh. Tahu. Jangan khawatir. Masalah tidak melampaui kekuatan itu. Udah percaya aja di situ deh. Coba yang penting jalani hari ke hari, jalanin terus hari ke hari, jalani. Udah. Seperti tidak ada beban, walaupun ada masalah. Tapi jalanin saja. Karena yang penting pergaulan, persekutuan dengan Allah. Ini indah. Setiap detik, setiap menit, setiap apa yang kita lakukan, kita merasakan, oh ada hadirat Allah. Ini asik. Ini baru namanya bertuhan. Seni bertuhan. Kalau dulu kita ya hanya beragama dan tidak merasakan atau tidak mengalami Allah. Tetapi sekarang kita harus seni bertuhan. Dalam setiap lembar kanvas hidup kita ya sudah mulai ada Allah. Jadi balik lagi ya ke poin pertama, jangan expect di dunia itu bahagia. Enggak. Karena kalau Allah sudah berkata terkutuk, ya sudah terkutuk. Terus menurun. Dan jangan berkata bahwa saya orang percaya, saya tidak akan terkena imbas dalam nama Yesus. Tidak bisa. Kamu tetap kena. Kamu tetap kena. Tentu ini berseberangan dengan mungkin gereja-gereja lain atau yang pengajaran lain. Tetapi saya tidak peduli akan hal itu. Karena bagi saya itu realistis memang. Dunia rusak, yang sini juga kena. Orang percaya juga kena. Kalau dulu saya tidak diajarkan begitu. Pokoknya orang percaya itu punya Yesus, wah udah lancar jaya. Ada faktanya enggak? Ada faktanya enggak? Makanya sudah paling benar bahwa apapun yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Supaya kita sempurna. Udah itu yang paling benar. Udah turuti saja dulu di situ. Turuti aja dan hayati ini benar. Kalau enggak ngapain kita ngumpul-ngumpul di sini. Kalau kalian toh juga nggak percaya, ya masih meragukan, ya buat apa juga? Kalian dibawa ke sini, diarahin ke sini untuk kepada berkat kekal yang sesungguhnya. Begitu. Dan di sini lu terus menerus akan mengarahnya ke sana, tidak ada ke yang lain. Bersama pengurus-pengurus juga semuanya arahnya ke sana. Tidak ada arah yang lain, pasti ke suara kebenaran. Jadi kalau kamu tidak mau pulang, ya susah juga kadang-kadang. Makanya kami berharap, you denger ini dan you mau pulang. You denger Om Eles juga you mau pulang. You denger Koepen juga nanti you mau pulang. Kok pulang-pulang mulu emang nanti nggak bekerja atau apa? Oh itu jangan diomongin, itu kerjalah. Itu nggak usah diomongin. Kerja. Tapi dengan dunia, dengan filosofi lainnya, tidak akan mengarahkan orang ke surga. Enggak. Kamu pasti butuh persekutuan. Kamu pasti butuh. Kalau kamu mau pulang. Karena perlu adanya teman-teman bersama yang juga memikirkan perkara yang di atas. Jadi nyambung. Kalau kamu down, kamu diarahin, iya ya udah kita pulang. Udah gitu. Aku mau pulang, udah. Itu cukup. Itu cukup. Cukup untuk mengobati segalanya. Cukup. Oh, udah sampai dijaga kok dari bangsa Israel ribuan tahun dijaga untuk berkat yang sembunyi siapa? Yesus sendiri. Oh, itu pasti lebih dari cukup. Iya, dijaga ribuan tahun sampai Yesus hadir. Makanya dia berkata, para nabi dan orang perjanjian lama mau mendengar apa yang aku katakan, tapi mereka tidak mendengar. Jelas ya. Itu udah puncak dari segala. Coba kamu mau memiliki Tuhan, kamu pasti kuat. Dalam apapun ya pasti kuat. Tidak mungkin sampai jatuh, sampai tidak mau bangkit. Fani aja anak yang meres, walaupun depresi, tapi situ mengalami Tuhan. Justru itu hebatnya kan. Ya tidak bisa dihindari dong anak gembala, wanita yang perasaan, waduh, gitu. Dan lain sebagainya, ia terhimpit masalah, depresi. Tapi kemudian Allah bekerja dalam segala hal bukan menemukan Tuhan. Bukan, hebat. Siapa di sini yang sedang tidak ada dalam masalah? Oh, tidak mungkin. Siapa yang nggak ada? Pasti ada kan? Tapi Allah bekerja. Di situ justru menemukan Tuhan. Hebat nggak? Kurang apa lagi? Udah bertemu dengan masalah yang susah-susah begini, menemukan Tuhan. Kurang apa lagi? Jadi kalau kamu masalah berat, besar, aduh ini nggak sanggup apa, nanti menemukan Tuhan justru di situ. Asal kamu jangan bandel. Dan satu lagi, asal masalah itu bukan karena kamu sendiri. Udah tahu, misalnya asam urat gitu. Wah terus makan emping terus, emang emping itu enak. Terus makan terus, ya sudah kamu bablas lah itu asam urat. Ya,
Ya begitu. Udah tahu nanti ada tugas, ada gini, kalau ini kamu lalai, ya kamu bahaya. Dilalaikan juga, ya itu salah sendiri. Kalau gitu solusinya apa? Ya bertobat aja udah. Nggak usah ribet-ribet, udah bertobat. Ya, itu paling gampang. Ya. Jadi jangan berharap tidak masalah. Kenapa? Karena kamu akan marah. Nah, sama misalnya kalau wanita ada cowok di luar sana yang deketin, jangan berharap dia akan baik. Enggak. Karena pengaruh dunia akan membawa. Dan rata-rata laki-laki melihat wanita ya karena badannya. Ada yang bisa diambil lah gitu. Rata-rata. Kamu bisa berharap, wah cowok yang baik apa? Ya, nggak bisa juga. Karena memang rata-rata begitu. Rata-rata sih memang semuanya. Ya. Nah, makanya miliki kecerdasan supaya bisa melihat, nembus batin. Nembus batin. Ini laki-laki benar nggak? Atau kalau laki-laki mendekat wanita, ini wanita benar. Nembus batin. Jangan buru-buru. Walaupun kamu punya hubungan yang lama juga ya, tapi tidak arahnya juga tidak kemana-mana, tidak mau komitmen kemana-mana. Oh itu pertimbangkan. Mungkin udah sinyal ya nggak berlanjutin deh. Dan biasanya kalau orang yang lagi serius sama Tuhan, biasanya Tuhan bukakan satu-satu demi satu. Kamu sih nggak sama ini, kamu sih nggak sama ini. Terus dibukakan. Biasanya sih begitu ya. Mana mau dilepas dulu. Supaya bertemu Tuhan dulu. Jangan bertemu yang lain dulu. Nanti nggak ketemu Tuhan lagi di kemana-mana. Nah, dipatahkan dulu. Dipatahkan dulu hatinya. Nah, baru ketemu. Kenapa sih mesti cara begitu? Ya, mestinya sih nggak begitu kalau kamu nggak bandel. Jadi nah, masalah. Nanti menemukan Tuhan loh intinya. Gitu aja kan. Masalah nih berat, ya tapi nanti menemukan Tuhan. Udah gitu aja. Toh juga tidak akan terus ditimpa-timpa terus masalah. Enggak lah. Tuhan juga tahu takarannya. Tuhan juga tahu. Ya. Itu indah kok. Makanya ini, waduh berkat ini berkat kekal loh. Berkat abadi, berkat Abraham. Ribuan tahun loh disingkapkan. Baru. Ya, setelah ribuan tahun baru disingkapkan. Siapa berkata Abraham itu? Wah Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Wah, dahsyat sekali. Makanya kita harus menemukan dia. Kita berjuang sama-sama ya. Dan satu lagi dampak dari itu semua adalah kita tidak akan dilupai Allah. Tidak bisa tidak moral. Aku ceritakan tadi Kain bukan dia tusuk ya. Dia bunuh Abel adiknya. Itu sudah gambar memang moral manusia. Jadi tidak bisa tidak kita akan ya disakiti. Entah itu kepada saudara sendiri, dari saudara sendiri, orang tua, teman sahabat, atau pacar, atau masyarakat luas. Tidak bisa tidak, pasti disakiti. Oh itu pasti. Tidak bisa tidak, pasti disakiti. Ada saja yang menyakiti. Terus bagaimana kalau kita sakit? Ya sudah, memang kuncinya cuma satu, ya mengampuni. Mengampuni itu melepaskan. Kenapa kita tidak mau mengampuni? Karena kita merasa berhak, paling nggak menuntut dia harus minta maaf. Atau nggak merasa berhak mengingat, ini gue tanda ini orang. Gue tanda ini pasti begini orang. Itu begitulah. Padahal mesti dilepas. Coba Tuhan begitu ke kita. Tanda ini orang. Kira-kira bagaimana? Ya, hancur kita. Gue tanda ini orang. Nah, gue nggak mau melepaskan dia. Maksudnya nggak mau melepaskan harga diri gue. Ini sakit tau nggak? Padahal semakin sakit, itu semakin menemukan. Tuhan. Kalau di kondisi biasa, kurang. Disakitin dulu. Oh, masih orang luar. Oh, dia masih bisa cuek. Yang dalam dirinya sendiri. Yang dekat lingkungan. Gitu. Wah, itu lubangnya lebih dalam lagi. Wah, tapi menemukan Tuhan. Di alam itu cet sampai bukan awal lagi udah nggak bisa ngomong saking dalamnya. Udah baik tapi dia buang kotoran. Nah itu dalam banget. Nah makin dari menemukan memangnya Tuhan. Nah itu. Dan lagi pula kalau ada orang yang jahat sama kita, pandanglah dia dengan sudut pandang Tuhan. Kira-kira nih Tuhan memandang. Coba kita menghayati coba kalau Tuhan melihat manusia yang begini jahat, apakah langsung udah nih di bumi hanguskan saja? Kan enggak kan? Enggak langsung udahlah habisin aja ini. Kan enggak langsung dihabisin, tetapi apa? Ya, Tuhan memberikan kesempatan. Tahu kenapa kita nggak pandang dari sudut pandang Tuhan? Ya berilah kesempatan orang ini. Disakiti lagi, berilah. 70 kali 7.
Tentu Tuhan tahulah bagaimana mendidik kita. Bagaimana juga supaya kita hati-hati, tidak tertipu terus. Ya ada lah, tetapi yang jelas 70-70. Soal yang lain nanti Tuhan ajarkan, tetapi prinsipnya pandang dia seperti Tuhan memandang. Itu cukup. Ya, kamu nggak bisa berharap orang tuh baik begitu, nggak bisa, nggak bisa. Kamu punya pacar juga, lalu berharap dia selalu on fire atau selalu sesuai dengan yang kamu mau, oh nggak bisa. Nggak bisa sih, saya paham juga gitu. Nggak bisa memang, nggak bisa. Karena itu pasti pembelajaran. Terus disakiti, berharap jadi tidak disakiti, nggak bisa. Pasti disakiti. Karena sudah moral menurun. Ada imbasnya juga. Pengaruh dunia, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan yang jelas kodrat dosa dalam dirinya. Pasti berduri. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya? Ya udah pandang seperti Tuhan Yesus memandang. Pandang begitu. Mestinya kita merdeka. Saya mau memiliki kemerdekaan seperti ini. Dan kalian pasti juga mau, bukan? Ya, yang punya dulu trauma masa lalu atau yang sedang disakiti, ya sudah pandang seperti Tuhan memandang. Udah cukup. Nanti kamu lepas. Ya. Satu-satu lepas. Saya itu baru-baru ini ketemu dengan seorang teman dulu waktu awal Komsel, Bang. Ini orang ada. Waktu awal Komsel. Dulu Komsel itu cuma berenam, berlima, berempat. Rasanya setahun lebih lah. Setahun hampir 2 tahun saya begitu terus. Nah, itu saya dulu bersama satu teman yang saya terima. Memang ini secara fisik ada keanehan begitulah secara fisiknya. Dan kalau dia ngomong juga nggak nyambung dan lain sebagainya. Sudahlah. Lalu tiba-tiba saya ketemu lagi di gereja. Oh, ngapain ke sini? Ya, inilah lagi susah apa gitu-gitu. Sebelumnya saya lagi diskusi soal mengasihi sesama. Jadi ingat, sebelumnya saya diskusi tentang mengasihi sesama. Kalau kita memandang jiwa, kalau kita memandang dari sudut pandang Tuhan, atau kita memandang seperti Tuhan memandang, wah ini harganya berapapun juga kita akan rela. Berapapun akan rela untuk mengasihi dia. Oh, wah belum sampai nih gitu-gitu. Terus tiba-tiba dalam satu ngomong, iya nanti lu segera akan nyampe, segera akan dipertemukan, segera lagi. Ya udah. Pas balik ketemu, wah, dia ngomong iya ini susah apa gitu. Iya, pokoknya intinya gue tau ini mau minjem uang. Intinya gue tau. Ya udahlah. Ya udah kita ngomong biasa-biasa. Ini nomor gue deh. Gue cuma masih ngasih nomor. Masih ngasih nomor. Ini nomor gue udah nih. Coba ya. Nanti siapa tahu butuh. Ya udah, balik lagi. Terus lagi dengar khotbah merah yang dia ketemu dengan anak kecil waktu turun MAG itu. Dikasihkan duit. Padahal udah lewat tuh. Balik, kasih duit. Wah, itu pertanda apa ya Tuhan? Biasa sosok Anda. Karena nggak mungkin kebetulan ini. Nanya Tuhan. Oh gitu ya Tuhan. Nggak perlu nanya sebenarnya. Oh gitu ya Tuhan. Iya tahu. Padahal gue nggak bawa cash. Terus gue minta sama temen gue. Lu ada duit nggak? 100 gitu. Dia keluarin ada. Lo biasanya nggak ada. Gitu. Biasanya nggak ada. Sekarang ada. 100 dong. Pinjam. Gitu. Dibalikin nggak? Ya nggak mungkin nggak dong. Ya udah ambil. Saya panggil sini. Memang dia ngerasain di situ sih, suka ngajak ngomong apa. Jadi kan nggak betah karena ya nggak bikin betah orang. Sini. Ini gue ada duit 100.000. Ini buat lu nggak usah ganti. Nggak usah ganti nih. Oh gitu. Dia udah bengong aja. Ini duit lu. Habis ini lu pulang ya. Tapi jangan ganggu yang lain. Dan nanti kalau butuh apa-apa itu kan nomor gue udah ada. Lu hubungin aja. Gue kasih lu pulang ya. Dia ambil langsung dia pulang. Udah gitu. Saya rasa ini yang membantu orang merdeka juga. Itu nggak mungkin kebetulan. Nggak mungkin. Saya udah mikir, oh gini ya Tuhan. Ya, siap. Ya. Dan itu ya bahagia. Bahagia memang. Aneh ya. Padahal kita memberi tapi ada kebahagiaan. Padahal kan ada yang terlepas ya. Tapi kok bahagia.
Ada tuh hak gue juga kan. Tapi mau lepas, kok bahagia ya? Aneh ya? Sama itu rasanya dengan pengampunan, dengan apa ya, pangkat, gelar, harga diri, kehormatan, keterikatan apapun itu sama. Lepas, ada yang lega. Terus begitu coba. Ya, jangan keraskan hati kita. Wah, itu pengalaman yang berharga sekali. Ya, pasti ada selanjutnya. Wah, pokoknya udah pengalaman. Kalian juga akan mengalami itu. Pandang orang lain seperti Tuhan. Supaya paling enggak perbuatan baikmu, seenggaknya dia jadi tidak jahat. Yang non-Kristen jadi kurang radikalnya, dan lain sebagainya. Ya, kamu bermanfaat di masyarakat. Dengar Truth ID dan lain sebagainya, itu pasti. Kemudian ya nyebarlah ke lain. Kalau saya berusaha yang di home ini. Sama untuk yang lainnya juga. Di luar saya. Jadi begitu. Oke. Aku rasa cukup